Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini Gereja Katolik memperingati Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Sebuah perayaan dalam Gereja Katolik yang dalam sejarah gereja menimbulkan banyak pertanyaan, entah dari pihak luar gereja maupun dari anggota gereja sendiri. Bahkan pada zaman ini ada orang yang bertanya, bagaimana orang Kristen atau orang Katolik mengenal Allah dengan sebutan Tritunggal Maha Kudus. Pertanyaan ini sangat mirip dengan pertanyaan kita setiap hari. Bagaimana kita dapat mengenal seseorang? Tentu jawabannya karena orang itu telah memperkenalkan dirinya sendiri atau ada orang lain yang memperkenalkannya kepada kita. Jawaban yang paling singkat dari Katekismus Gereja Katolik mengapa kita dapat mengenal Allah dengan sebutan Allah Tritunggal Maha Kudus, karena Allah menyatakan dirinya seperti itu kepada kita, bahwa Dia adalah satu Allah dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misalnya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 4 tertulis bahwa Allah mewahyukan dirinya sebagai Allah yang esa kepada bangsa Israel. Allah katakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa." Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, keesaan Allah itu bukan berarti bahwa Allah itu seorang diri. Paus Benediktus ke-16 mengatakan bahwa Allah tidak sendirian, namun merupakan persekutuan yang sempurna. Salah satu contoh persekutuan sempurna Allah itu dapat kita baca dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Bagaimana Allah menyebut dirinya dengan kata kita. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Kata kita menunjukkan persekutuan, bukan kesendirian. Meskipun Allah meninggalkan jejak-jejak kodrati trinitasnya dalam Perjanjian Lama, Katekismus menulis bahwa kodratnya yang terdalam sebagai Tritunggal Kudus merupakan satu misteri. Itu berarti, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada diri Allah Tritunggal Maha Kudus ada bagian kecil yang tampak, terutama ketika Tuhan kita Yesus Kristus memperkenalkan Allah dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi sebagian besar juga masih menjadi misteri, dan akal budi kita manusia terlalu kecil untuk memahami Dia yang maha memahami Dia yang misteri itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengenal Allah Tritunggal Maha Kudus karena Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri yang menyingkapkan dirinya. Pertanyaan lanjutnya adalah, mengapa Allah Tritunggal Maha Kudus mau menyingkapkan dirinya kepada kita? Jawabannya adalah karena kasih, karena cinta. Dan ketiga bacaan yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini melukiskan Allah Tritunggal Maha Kudus yang adalah kasih. Seperti dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, Allah mengungkapkan dirinya kepada bangsa Israel sebagai Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Khususnya pada ayat 6, bagaimana Allah berfirman, Dia katakan, "Tuhan, Tuhan Allah
penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Dan kita semua tahu, jauh sebelum itu Allah juga telah mengungkapkan cintanya dengan menciptakan dunia dan juga menciptakan manusia. Dia juga tetap setia kepada manusia meskipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Bahkan dia mengutus para nabi untuk memanggil kembali manusia yang telah berdosa kepada pertobatan. Bahkan dalam Injil hari ini, Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan ayat 18, dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Allah mencintai kita, tidak hanya dengan mencipta, tidak hanya dengan membimbing bangsa Israel, tidak hanya dengan mengutus para nabi, tetapi juga dengan mengutus putranya yang tunggal, yaitu Allah Putra, untuk menghantar kita kepada keselamatan, kepada persekutuan yang sempurna dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Selain itu, dalam perayaan Pentakosta juga Allah Roh Kudus diutus sebagai penolong untuk membantu kita agar menyukai terang daripada perbuatan jahat, sehingga kita tidak dihakimi Allah karena perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari beberapa contoh tanda kasih Allah itu, kita sampai pada kesimpulan bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus adalah kasih. Dan kasih Allah itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Ia bersifat abadi. Bahkan dalam Yesaya 54 ayat 10 tertulis, "Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang." Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, disinilah letak perbedaan kasih Allah dengan kasih manusia. Seringkali kita berdoa dan memohon kepada Allah, dan ketika permohonan kita dikabulkan oleh Allah, kasih kita kepada Allah biasanya bertambah. Namun ketika Allah tidak menjawab permohonan kita, kasih kita juga kepada Allah semakin surut. Kasih manusia memang, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sangat tergantung pada situasi, bahkan sangat tergantung pada mood. Kita lupa bahwa ketika Allah tidak menjawab doa kita atau permohonan kita, sebenarnya itulah jawaban yang terbaik atas doa dan permohonan kita, dan kita tidak perlu lagi menggurui Allah tentang apa yang terbaik bagi kita, karena kita percaya bahwa Allah yang kita imani itu adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kasih manusia kepada sesama juga seringkali berputar pada prinsip do ut des. Saya memberi supaya engkau memberi. Namun ketika kebaikan dibalas dengan kejahatan, ketika kita berbuat baik kepada orang tetapi orang itu tidak membalas kebaikan kita dengan perbuatan yang baik pula, maka kita sebagai pemberi kasih dengan mudah jatuh dalam kesalahan yang sama. Kita sakit hati, kita dendam, bahkan kita marah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kasih Allah yang nampak dalam tindakan Allah yang mencipta, tindakan Allah yang menebus, dan tindakan Allah yang menguduskan menjadi dasar tindakan umat Kristiani. Alasannya karena kasih Allah bersifat tidak terbatas, sementara kasih kita sangat terbatas. Kasih Allah bersifat sempurna, sementara kasih kita tidak. Dan kasih Allah itu bersifat abadi, sementara kasih kita bersifat sementara. Dari kekasih Allah
yang mencipta segala sesuatu dengan kasih, kita diundang untuk memanfaatkan segala potensi yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk mencipta, untuk berkreativitas, untuk berinovasi, bahkan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang indah dan bermanfaat bagi segala makhluk. Atau sekurang-kurangnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita tidak mampu mencipta, tidak mampu untuk berkreativitas, hendaknya kehadiran kita tidak merusak ciptaan Allah yang lain yang sudah ada. Bahkan dalam ensiklik Laudato Si dari Paus Fransiskus, dia mengutip sebuah ajaran dari Santo Fransiskus Assisi bahwa setiap makhluk membawa dalam dirinya struktur yang khas dari Tritunggal Maha Kudus. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, merusak alam adalah dosa, dan Paus Fransiskus mengajak kita untuk melakukan pertobatan ekologis. Dan pertobatan ekologis sangat penting untuk mendorong orang beriman untuk mengembangkan antusiasme dan kreativitasnya untuk menghadapi masalah dunia dengan mempersembahkan diri kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, masalah pandemi COVID-19 mengajak kita untuk melakukan introspeksi diri dan juga untuk melakukan pertobatan ekologis. Selain itu, dari kekasan Allah Putra yang menebus umat manusia dengan kasih-Nya yang sempurna, kita diundang untuk senantiasa bersyukur. Apa yang mendorong kita mesti bersyukur? Karena kita sudah ditebus bukan dengan uang, bukan dengan darah hewan, bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah Allah Putra di kayu salib. Dan tanda bahwa kita adalah orang yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih kalau kita senantiasa memaafkan kesalahan sesama, melakukan pertobatan, termasuk melakukan pertobatan ekologis. Selanjutnya, saudara-saudari, dari kekasan Allah Roh Kudus yang membangun, yang menjiwai, dan yang menguduskan gereja, kita diundang untuk hidup dalam persekutuan Allah Tritunggal Maha Kudus, baik dalam doa maupun dalam tindakan kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa pandemi COVID-19 ini kita diundang untuk meneladani persekutuan Allah Tritunggal Maha Kudus yang sehati sejiwa, bersatu dalam kasih, untuk merawat kehidupan dari aneka kehancuran akibat dosa maupun akibat virus corona ini. Kita tentu setuju dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Kita juga tentu sepakat dengan pemerintah yang menganjurkan kepada kita untuk melakukan pembatasan fisik, dan kita juga setuju dengan adanya pembatasan sosial. Tetapi kita diundang untuk tidak melakukan pembatasan kasih. Mengapa kita tidak boleh melakukan pembatasan kasih pada masa pandemi COVID-19 ini? Karena kalau kasih itu dibatasi, maka tujuan pemberlakuan PSBB, pemberlakuan physical distancing, social distancing, bahkan saat ini new normal, tidak akan tercapai. Bahkan bangsa manusia justru bergerak menuju abad kehancuran. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini kita bersatu sebagai saudara bersama alam ciptaan,
untuk sehati sepikir, kata Paulus dalam bacaan kedua pada hari ini, agar kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat berbahagia bagi Anda sekalian dimanapun Anda berada. Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati kita. Dari tempat ini juga saya mengucapkan selamat berbahagia kepada seluruh komunitas atau paroki yang berpelindungkan Tritunggal Maha Kudus, secara khusus paroki Tritunggal Maha Kudus Seranggu. Salam banyak dari paroki Narang, dan terima kasih kepada saudara-saudari yang setia menonton video ini, menonton channel ini, dan setia memberikan komentar dan juga telah memberikan subscribe-nya bagi perkembangan channel ini. Selamat berbahagia.